Aku, Sinta, berusia genep belas tahun, berdiri gemetar di tengah ruang tamu yang sempit, dikelilingi oleh ayah, ibu, dan kakak laki-lakiku. Ayahku, seorang pegawai negeri sipil yang tegas, melemparkan ponselku ke lantai dengan amarah yang membara. Kau aib keluarga. Lesbian. Kau bikin malu kami di depan tetangga, kata-katanya seperti pisau yang menusuk hati. Aku terdiam, air mata mengalir tanpa henti. Ponsel itu berisi pesan-pesan rahasia antara aku dan Rina, teman sekolahku yang membuat hatiku berdegup kencang setiap kali kami bertemu. Kami baru saja berciuman di belakang sekolah, dan kakakku yang curiga telah mengintip dan melaporkan semuanya. Ibu menangis histeris, "Kenapa kau seperti ini, nak? Apa salah kami mendidikmu? Kita hidup di masyarakat yang tak menerima ini." Aku ingin menjelaskan bahwa ini bukan pilihan, tapi perasaan alami yang tumbuh di hatiku, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Malam itu, ayah memutuskan untuk mengirimku ke pesantren di Jawa Tengah, katanya untuk membetulkan orientasiku. "Kau harus berubah, atau jangan pulang ke sini lagi," ancamnya. Aku dikirim pagi-pagi buta, tanpa salam perpisahan hangat, hanya tapan kecewa dari keluarga. Di pesantren, hari-hariku dipenuhi doa, pelajaran agama, dan konseling yang memaksa aku menyangkal diri sendiri. Ustadzah sering bilang, "Ini ujian dari Tuhan, kau harus lawan nafsu setan." Tapi di malam-malam sepi, aku memikirkan Rina, dan hati ini semakin yakin bahwa cinta ini bukan dosa. Waktu berlalu, 6 bulan di pesantren terasa seperti penjara. Aku berpura-pura berubah, mengikuti semua aturan, tapi dalam hati aku merencanakan pelarian. Suatu hari, aku kabur dengan bantuan seorang teman naik bus malam ke Jakarta. Tapi saat tiba di rumah, pintu terkunci bagi aku. Ayah bilang melalui celah pintu, "Kau belum sembuh, pergi saja." Aku terpaksa tinggal di rumah teman, bekerja paruh waktu di warung makan untuk bertahan hidup. Rina. Dia telah pindah kota, dipaksa orang tuanya setelah skandal kami terbongkar. Hatiku hancur, tapi keputusan itu membangkitkan api di dalam diri. Aku harus mandiri, buktikan bahwa aku bisa sukses tanpa mereka. Tahun demi tahun aku berjuang. Lulus SMA dengan nilai bagus, aku dapat beasiswa ke universitas di Bandung. Di sana aku bertemu dengan komunitas lebih kecil yang rahasia, di mana aku belajar bahwa aku tak sendirian. Tapi trauma masa lalu membuatku sulit percaya pada cinta. Aku fokus pada studi, lulus dengan cum laude di jurusan ekonomi, dan mendapat pekerjaan di perusahaan multinasional di Jakarta. Gaji pertamaku aku kirim sebagian ke keluarga, meski mereka tak pernah menghubungi. Mungkin suatu hari mereka sadar, pikirku naik. Kembali ke Jakarta, aku menyewa apartemen kecil. Hidupku stabil, tapi hampa. Suatu malam, telepon berdering, nomor ayah. "Sinta, kami butuh bantuanmu," katanya dengan suara lemah. "Kakakku terlibat hutang judi, rumah hampir disita." Aku terkejut, tapi hati ini masih menyimpan kasih. Aku transfer uang, berpikir ini langkah rekonsiliasi. Tapi itu baru awal. Permintaan datang lagi dan lagi untuk biaya sekolah keponakan, obat ibu, renovasi rumah. Mereka tak pernah tanya kabar, hanya uang. Aku merasa seperti berjalan. Konflik batin mulai menggerogoti. Apakah aku harus terus memberi atau putus hubungan? Di kantor, aku bertemu Maya, rekan kerja yang cantik dan percaya diri. Dia lesbian terbuka, meski di Indonesia itu berisiko. "Kau tak perlu sembunyi, Sinta," katanya suatu hari saat kami minum kopi. Hatiku bergetar, tapi bayang-bayang masa lalu membuatku ragu. Apakah aku siap menghadapi masyarakat yang masih penuh prasangka? Pagi di Jakarta selalu ramai, suara klakson dan pedagang kaki lima memenuhi udara. Aku berjalan ke kantor dengan pikiran kusut. Maya mengajakku makan malam-malam ini dan aku tak bisa menolak. Di restoran kecil di Tamrin, kami bicara panjang lebar. "Aku tahu kau punya cerita kelam dengan keluarga,"
katanya setelah aku ceritakan secuil masa lalu. Matanya penuh empati membuatku ingin membuka hati. Tapi tiba-tiba telepon berdering, "Ibu Sinta, kakakmu butuh uang lagi," dia diancam preman. Aku transfer lagi, tapi kali ini dengan amarah yang tertahan. Maya melihat perubahanku. "Kenapa kau biarkan mereka perlakukanmu begini? Kau sudah sukses, tapi mereka masih anggap kau aib." Pertanyaannya menusuk. Aku ceritakan semuanya, bagaimana ayah menolakku, ibu yang diam saja, kakak yang dulu melaporkanku. Maya mendengarkan, tangannya menyentuh tanganku lembut. "Kau pantas bahagia, Sinta. Jangan biarkan masa lalu menghancurkan masa depan." Malam itu kami berciuman di mobilnya, dan untuk pertama kali setelah Rina, aku merasa hidup lagi. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Di kantor, rumor mulai beredar. Seorang rekan melihat kami bersama, dan bisik-bisik mulai. "Sinta lesbian, hati-hati deh. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat, ini berbahaya." Bosku memanggilku, "Saya tak peduli orientasimu, tapi jangan bikin masalah di kantor." Aku merasa tertekan, tapi Maya bilang, "Kita lawan bersama." Kami bergabung dengan kelompok advokasi rahasia, menghadiri pertemuan di KAI tersembunyi, diskusi tentang hak-hak kami. Sementara itu, keluarga semakin demanding. Ayah sakit, butuh operasi mahal. Aku datang ke rumah sakit pertama kali setelah bertahun-tahun. Ayah terbaring lemah, tapi matanya masih penuh penolakan. "Kau datang karena uang, ya?" tanyaku sinis. "Tidak, karena kau anakku," jawabnya pelan. Tapi ibu menarikku ke samping, "Sinta, tolong bayar semuanya. Kami tak punya siapa-siapa lagi." Aku bayar, tapi dengan syarat, aku ingin kalian terima aku apa adanya. Mereka diam, tapi janji akan coba. Kembali ke Maya, hubungan kami semakin dalam. Kami pindah bersama ke apartemen lebih besar. Tapi konflik muncul. Maya ingin terbuka ikut demo hak LGBT di Jakarta. "Kita harus berjuang," katanya antusias. Aku takut ingat pesantren dan penolakan keluarga. "Kita bisa hilang pekerjaan, bahkan dipenjara," argumenku. Debat kami semakin sering, tapi cinta ini membuat kami bertahan. Suatu hari, kakakku datang ke apartemen. "Sinta, aku butuh pinjam uang besar. Bisnisku bangkrut." Aku tolak, "Cukup sudah. Kalian gunakan aku seperti ATM." Dia marah, "Kau egois. Karena kau lesbian, kau pikir kau lebih baik." Kata-katanya menyakitkan, membangkitkan luka lama. Maya mendengar dan mendukungku. "Pergi dari sini," bentaknya. Kakak pergi dengan ancaman, "Kau akan menyesal." Malam itu aku menangis di pelukan Maya. "Apakah aku salah menolak mereka?" tanyaku. "Tidak, kau belajar mencintai diri sendiri," jawabnya. Tapi di luar, badai semakin mendekat. Berita di pemerintah usulkan undang-undang baru anti-LGBT dengan hukuman berat. Teman-teman di komunitas panik, beberapa ditangkap. Aku mulai ragu apakah hubungan ini layak risikonya. Hujan kembali turun di Jakarta, seperti malam aku diusir dulu. Aku dan Maya duduk di balkon, memandang lampu kota yang berkedip. "Kita harus hati-hati," kataku. Maya mengangguk, tapi matanya penuh tekad. "Tapi kita tak bisa sembunyi selamanya." Pagi harinya, aku dapat promosi di kantor, jadi manajer. Gaji naik, tapi tekanan juga. Rekan-rekan mulai menjauh, rumor semakin kencang. Seorang atasan bilang, "Sinta, perusahaan kita konservatif. Jaga image." Di rumah, keluarga kembali menghubungi. Ibu menelepon, "Sinta, ayah ingin bertemu." Dia menyesal. Aku ragu, tapi setuju. Di rumah lama, ayah duduk di kursi roda pasca operasi. "Makan ayah, nak." Dulu ayah takut masyarakat, takut Tuhan marah. Air matanya jatuh, pertama kali aku lihat. Ibu memelukku, "Kami salah, Sinta.
Kami lihat kau sukses dan kami malu. Kakak diam di sudut tapi akhirnya minta maaf. Aku iri kau lebih kuat dariku. Aku terharu tapi hati-hati. Apakah kalian terima aku sebagai lesbian? Tanyaku langsung. Mereka diam sejenak, ayah bilang kami coba pahami. Yang penting kau bahagia. Itu langkah kecil tapi berarti. Aku pulang dengan hati ringan ceritakan ke Maya. Mungkin ada harapan kataku. Tapi Maya curiga jangan terlalu cepat percaya. Mereka butuh uangmu. Benar saja seminggu kemudian kakak datang lagi. Sinta, tolong investasikan di bisnis baruku. Aku tolak tegas. Dia marah besar, kau pikir kau siapa? Lesbian yang sukses. Aku akan sebarkan rahasiamu. Ancaman itu membuatku gemetar. Maya marah, kita lapor polisi. Tapi di Indonesia, polisi sering bias terhadap LGB. Kami putuskan diam dulu. Konflik memuncak saat demo besar di Monas. Maya ingin ikut, ini untuk masa depan kita. Aku takut jangan bahaya. Debat kami berujung pertengkaran hebat. Kau pengecut, Sinta katanya. Aku sakit hati, aku sudah kehilangan banyak karena ini. Maya pergi sendirian ke demo. Malam itu berita demo ricuh, beberapa ditangkap. Maya tak pulang. Aku panik, hubungi teman-teman. Ternyata dia ditahan polisi. Aku ke kantor polisi berpura-pura sebagai saudara. Dia tak bersalah, kataku. Polisi sinis, dia ikut kelompok penyimpang. Aku bayar jaminan dengan tabunganku. Maya keluar, tapi trauma. Mereka pukul aku, Sinta. Aku peluk dia, tapi hubungan kami retak. Kau tak dukung aku, katanya. Aku jawab, aku takut kehilanganmu. Sementara itu, kakak benar-benar bertindak. Dia posting di media sosial tentangku dengan foto lama dan cerita bohong. Adikku lesbian, hati-hati. Postingan viral di grup keluarga besar. Telepon berdering tak henti, omongan tetangga. Di kantor, bos memanggil lagi. Ini mempengaruhi reputasi perusahaan. Kau cuti dulu. Aku merasa dunia runtuh. Apakah ini harga dari kebebasan? Pagi di apartemen terasa dingin meski matahari bersinar. Maya dan aku jarang bicara, hanya salam pagi. Trauma demo membuatnya pendiam dan aku sibuk atasi dampak postingan kakak. Aku hubungi lawyer dari komunitas LGB, bisa tuntut pencemaran nama baik, kataku. Bisa, tapi sulit di Indonesia. Aku putuskan maju, ajukan gugatan. Keluarga panik, ayah menelepon, jangan Sinta. Ini keluarga. Aku jawab, kalian yang mulai. Sidang pertama di pengadilan, kakak hadir dengan wajah pucat. Hakim tanya bukti, aku tunjuk postingan dan dampaknya, cuti paksa di kantor. Kakak bela diri, aku cuma ingatkan masyarakat. Tapi lawyerku kuat, ini hate speech terhadap minoritas. Sidang berlangsung tegang, media mulai liput secara rahasia. Aku jadi sorotan di komunitas, beberapa dukung, tapi banyak ancam online. Maya mulai pulih, dukung aku. Kau berani sekarang, katanya sambil peluk. Hubungan kami membaik, kami bicara tentang masa depan. Mungkin kita pindah ke Bali, lebih toleran, usulku. Tapi realita keras. Kantor akhirnya pecat aku, alasan restrukturisasi, tapi aku tahu sebabnya. Aku jobless, tabungan menipis. Keluarga tak bantu, malah ayah bilang, ini akibat pilihanmu. Aku mulai bisnis online, jual produk kecantikan. Dengan pengalaman ekonomi, bisnis tumbuh cepat. Maya bantu, kami jadi tim. Tapi tekanan sosial semakin berat. Teman lama menjauh, bahkan Rina hubungi Iadem, aku dengar ceritamu, ma dulu tinggalkanmu. Kami bertemu, nostalgia, tapi aku sudah dengan Maya. Kau bahagia sekarang, tanyanya. Ya, meski sulit. Sidang kedua, saksi dari komunitas bersaksi tentang diskriminasi.
Hakim tampak simpati. Kakak akhirnya minta maaf di pengadilan, aku salah, Sinta. Hukuman ringan, denda dan minta maaf publik. Aku menang, tapi lelah. Keluarga datang ke apartemen pasca sidang. Ayah peluk aku, maafkan kami, nak. Kami salah besar. Ibu menangis, kami terima kau apa adanya. Kakak diam tapi angguk. Rekonsiliasi dimulai pelan. Kami makan malam bersama, bicara hati ke hati. Maya ikut dan keluarga coba ramah. Tapi di balik itu aku tahu perubahan butuh waktu. Bisnisku sukses, aku bantu keluarga lagi, tapi dengan batas. Bukan karena uang, tapi karena cinta, kataku. Tapi twist datang. Maya dapat tawaran kerja di Singapura, negara lebih ramah. Ayo ikut aku, katanya. Aku ragu, keluargaku baru saja rekonsiliasi. Konflik batin kembali, pilih cinta atau keluarga. Maya marah, kau selalu pilih mereka yang dulu sakiti kau. Debat kami memuncak, dia packing barang. Aku pergi sendirian kalau kau tak ikut. Malam terakhir di apartemen, aku duduk sendirian setelah Maya pergi ke hotel. Hatiku hancur, tapi keputusan harus diambil. Pagi harinya, aku hubungi Maya, aku ikutmu. Kami pindah ke Singapura, mulai hidup baru. Bisnisku online bisa dikelola dari sana, dan keluargaku kunjungi sesekali. Di Singapura, kami bebas, tapi rindu tanah air. Tahun berlalu, aku sukses besar, jadi entrepreneur terkenal di komunitas Asia. Keluarga datang berkunjung, ayah bilang, aku bangga padamu, Sinta. Tapi di balik senyum, aku ingat semua pengorbanan. Maya dan aku menikah secara simbolis, bahagia. Kembali ke Indonesia untuk acara keluarga, aku lihat perubahan. Kakak berubah, ikut advokasi hak manusia. Ibu aktif di kelompok ibu-ibu toleran. Tapi masyarakat masih keras, berita tentang penangkapan sering muncul. Aku bicara di seminar rahasia, bagikan ceritaku. Suatu hari, ayah sakit parah. Di ranjang rumah sakit, dia pegang tanganku, terima kasih telah makan ayah. Kau ajarkan kami tentang cinta sejati. Dia pergi damai. Pemakaman penuh air mata, tapi juga harapan. Aku kembali ke Singapura, tapi janji akan terus berjuang untuk Indonesia yang lebih baik. Hidup ini penuh pilihan sulit, pengkhianatan dan penebusan. Aku kehilangan banyak, tapi dapatkan kekuatan. Apakah memakan keluarga yang pernah menyakiti kita selalu merupakan keputusan yang benar?